Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Hati yang menyembah. Hati yang melekat. Mari kita pandang kepada Tuhan. Hanya memandang kepada wajah-Nya, bukan yang lain. Sebagai umat pilihan Allah, kita nggak bisa Bapak Ibu untuk memaksa semua orang menyukai kita. Tapi kita bisa memaksa diri kita sendiri untuk tetap mengasihi mereka. Milikilah hati yang menyembah. Milikilah hati yang terkait dengan Tuhan. Hati yang taat. Alkitab mengatakan matanya menjelajah ke seluruh bumi, mencari hati yang lembut, hati yang menyembah, penyembahan dalam hati dan roh. Mari kita berdiri Bapak Ibu dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita kenakan pakaian pesta kita dan berlari menuju kepada tujuan, kepada Dia mempelai pria, Yesus namanya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati. Kita sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Walaupun di luar hujan, meskipun udara menjadi dingin membeku, tapi hati kami panas. Hati kami bergelora akan cinta-Mu Tuhan. Hati kami bersyukur karena ada api yang menyala dalam hati kami. Api suci, api Roh Kudus, api cinta Allah. Api yang menghanguskan, api abadi, api yang tidak pernah padam,
begitu berkobar, membakar, menyala. Rasanya panas. Ingin kami teriak ya Tuhan. Ingin kami teriak bersorak-sorai. Ingin kami melompat karena cinta-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, kenakanlah kasut-Mu, kasut kerelaan, untuk membawa Injil pengenalan akan Dia. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya berbuah. Agar Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang yang setia, orang yang berbuah bagi kerajaan surga. Mari datang, melekatlah pada pokok anggurnya. Karena kita adalah ranting. Kita gak bisa berbuah kalau kita gak melekat pada pokok anggurnya. Mari datang, mari melekat. Tuhan gak mencari orang yang pandai berkata-kata, pandai berdoa, tapi Tuhan mencari hati yang taat, hati yang murni, hati yang rela. Ketika dunia mengkhianati kita, apakah kita rela untuk tetap mengasihi? Karena hati itu hanya dimiliki oleh Kristus yang tinggal di dalam kita. Karena jika Kristus tinggal dalam Bapak, Ibu, dan saya, pastilah termanifestasi. Bukan topeng agamawi, bukan ucapan latah seorang Kristiani, tapi mereka yang hatinya melekat kepada Tuhan. Lukas 12 ayat 42 berkata, jadi siapakah pengurus rumah yang setia, yang bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang.
Bapak Ibu yang terkasih, kesetiaan adalah salah satu elemen untuk mengalami Tuhan dalam setiap musim. Mereka yang selalu berbuah walau tidak pada musimnya. Karena orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang setia adalah mereka yang berdiri di atas janji. Mereka yang memberi segala-galanya, memberi yang terbaik, meskipun ia tidak terlihat. Setia yang Tuhan maksudkan adalah bukan mereka yang hanya menjaga agar tidak hilang, tidak berpaling kepada tuan yang lain, tidak mencuri juga milik tuannya, tetapi mereka yang mengusahakannya untuk berbuah. Bukan orang yang pasif, tetapi mereka yang proaktif. Janjinya dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Siapakah yang menjadi Allah atas diri Bapak Ibu? Apakah Dia yang turun dari surga? Atau apakah hobimu, pekerjaanmu, anakmu, egomu? Siapa yang menjadi Allah atas hidupmu? Apakah pelayananmu? Apakah mimbar gerejamu? Berbaliklah dan bertobatlah. Karena Dia Allah yang setia dan yang adil. Bapak Ibu yang terkasih, ketidaksetiaan pasti akan mendatangkan sikap Tuhan memalingkan wajahnya.
aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Firman-Nya lagi kepada kita, bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan hanya akan memberikan kepercayaan kepada orang yang setia. Dan bukan kepada orang yang pintar. Bapa mengendaki kesetiaan dengan menggunakan Yesus sebagai standarnya. Namun Bapa tahu bahwa manusia nggak sanggup, manusia nggak mampu, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus namanya, untuk tinggal dalam Bapak, Ibu, dan saya, agar Bapak, Ibu, dan saya bisa setia seperti yang Bapak inginkan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, saya percaya 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan, dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya, orang tua, dari pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram. Dan aku juga minta ampun Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain,
yang menyakitkan, mengecewakan, menyalahartikan atau menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, aku tolak, dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di mata Tuhan, mulia, dan Tuhan mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit, dan kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan, tetapi Engkau telah tanggung semuanya di kayu salib. Paku pertangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku. Kutuk kematian, masuk neraka, kutuk mati muda, keturunan, kecelakaan, disantet, dibunuh, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, kawin cerai, penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati. Dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus Kristus, mari masuk ke dalam hidupku, tinggal dalam hidupku, melahirkan aku kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya
Namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Sorga menjadi rumah kediamanku. Dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku, Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Aku terima dengan iman. Bapa, Engkau dengar apa yang putra-putrimu katakan pada pagi hari ini. Mari masuk Tuhan, mari masuk dalam hati kami, agar melahirkan roh yang baru, roh yang Allah inginkan, agar kami terputus dari kutuk-kutuk, kesalahan-kesalahan. Mari Roh Kudus, mari masuk, melahirkan karakter yang baru, roh yang baru, manusia ilahi, manusia Allah. Ramanya rasa gini tekan. Ya. Terimalah urapan pada pagi hari ini. Anggur yang baru, minyak yang baru. Ketika Bapak Ibu mengikuti saya berdoa, itu adalah pengakuan iman. Kutuk-kutukmu diputuskan, sakit penyakitmu disembuhkan, yang tadinya bukan anak sekarang menjadi anak. Rumah kediaman kita adalah di surga, dan Allah Bapa menjadi Bapa kita. Berbagailah orang yang suci hatinya, karena ia yang dapat melihat surga, dapat melihat Allah. Basahi wajahmu dan minyaki rambutmu. Berdoalah menghadap Allah dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tidak terselubung. Saya merasakan ada di antara kita seperti tersengat listrik rasanya. Itu adalah urapan. Ya. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Saya merasakan urapannya. Seperti aliran listrik yang mengalir. Pujilah Dia. Bersyukurlah. Bersorak-sorailah.
Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Jangan pasif. Bersorak-sorailah. Oh Tuhan, Engkau sungguh manis. Engkau baik. Mengalirlah Roh Kudus, terus mengalir, merendam putra dan putrimu dengan kasih, dengan cinta, sampai bersih, sampai bersih. Ya Rasul. Segala beban-beban menjadi enteng, menjadi ringan. Sembah Dia, sembah Dia, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersorak-sorailah. Bahwa tembok itu sudah dihancurkan. Dinding-dinding itu sudah dihancurkan. Batasan-batasan denominasi sudah dihancurkan. Kita adalah satu tubuh Kristus. Yang berbeban berat, yang berputus asa, ketika Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus, membiarkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Bapak Ibu, dan membiarkan Tuhan Yesus mengambil alih, maka roh Bapak Ibu akan melompat. Karena Bapak Ibu dikuasai oleh roh, diurapi oleh roh, diselimuti oleh roh, dan rohnya tercurah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Siapa yang memiliki, ia akan mendapatkan. Siapa yang memiliki, ia akan mendapatkan. Ketika Bapak Ibu memiliki hasrat, memiliki kerinduan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan. Pada pagi hari ini, urapannya besar, urapannya tercurah. Rasakan ada kuasa yang baru, kuasa kebangkitan.
Rasakan begitu baiknya Tuhan. Yang sakit kepala disembuhkan, berbeban berat, pusing-pusing disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang batuk, pilek, flu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kutuk-kutuk keguguran yang menyebabkan pinggang mama, pinggang para ibu suka sakit, terputus di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terlibat hutang, terlilit hutang, kiranya surga membuka keran berkat-Nya, sehingga Bapak Ibu yang terlibat hutang piutang dapat dengan segera melunasinya. Dan jangan berhutang lagi, tetapi memberi hutang, tetapi memberi pinjaman. Yang terikat dengan dosa percabulan, pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Go, terlepas dengan cepat, dengan mudah, dengan enteng sekali. Ayo keluar roh-roh cabul itu, hati yang membara, yang mudah sekali marah, tidak bisa mengontrol emosinya. Hati yang baru diganti. Hatimu diganti dengan hati Tuhan Yesus, sehingga kasih yang menjadi atmosfermu. Kutuk keturunan mati muda terputus di dalam nama Tuhan Yesus. Penderitaan terputus di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu memakan buah dari pohon kehidupan, maka ada kuasa kebangkitan yang tinggal di dalam Bapak Ibu. Tuhan menciptakan 3 jenis pohon di Taman Eden yang menarik dan baik untuk dimakan. Buahnya adalah makanan bagi tubuh. Pohon kehidupan adalah makanan untuk roh, agar ada kuasa kebangkitan tinggal di dalam diri Bapak Ibu. Dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di tengah-tengah taman itu, Tuhan mengatakan bahwa Ia adalah roh kebangkitan. Air hidup, roti hidup,
Sehingga ketika Bapak Ibu memakannya dan meminumnya pada pagi hari ini, maka ada kuasa kehidupan, kuasa mencipta bersama-sama dengan Dia. Ciptakanlah dengan imanmu, dengan mulutmu. Ciptakanlah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus. Aku ciptakan keluargaku damai sejahtera. Aku ciptakan bahwa hutang piutangku sudah lunas. Aku ciptakan imun yang kuat. Ciptakanlah Bapak Ibu. Ciptakanlah bersama dengan Dia. Karena Bapamu yang di surga mendengar apa yang engkau doakan pada pagi hari ini. Terus mengalir Roh Kudus. Terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Urapannya mengalir, terus mengalir. Ya, terus mengalir. Penuhi, penuhi, penuhi. Kuasa kebangkitan itu ada jika Bapak Ibu melakukan firman yang difirmankannya dengan setia. Ulangan 5 ayat 32 berkata, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Biarlah mulai pagi hari ini ada spirit yang baru yang membuat kita melekat pada Tuhan, semakin melekat dan pasti berbuah. Berbuah lebat dan nikmat rasanya. Buah-buahnya baik. Jika ada di antara Bapak Ibu yang sakit pada pagi hari ini, tubuhnya mengalami sakit, hatinya sakit, angkat tanganmu dan saya berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan.
Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Urapi tangan-tangan yang terangkat ini, sehingga menjadi media kuasa-Mu tercurah, kesembuhan-Mu tercurah. Urapi tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan pegang bagian yang sakit. Terjadi kesembuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gunakan tangan Bapak Ibu, tangan yang tadi terangkat, untuk mengurapi, untuk memegang bagian yang sakit. Imanmu yang menyembuhkanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terus mengalir. Ya. Cuci bersih anak-anak Allah ini dengan air yang hidup. Rasanya lega sekali. Plong. Sejuk. Teruslah berendam. Nikmati kemudahan-kemudahan bersama dengan Yesus. Nikmati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita praktek adanya kuasa kehidupan di dalam diri Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu terima dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma kepada orang yang membutuhkan. Tuhan, hamba sudah selesai berkata-kata. Biarlah ini menjadi kesaksian. Kesaksian yang hidup. Tuhan hidup, Tuhan nyata. Dan kami akan menceritakan kepada dunia akan apa yang sudah kami terima pada pagi hari ini, yang sudah kami dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang menerimanya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Mbak Sen, thank you banget. Dapat apa Bu Eva?